Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya para mahasiswa sekalian dalam keadaan yang sehat selalu ya. Nah, kita lanjutkan mata kuliah statika struktur dalam materi keseimbangan benda tegar. Nah, lebih khusus kita akan membicarakan tentang bagaimana cara menghitung gaya reaksi tumpuan ya. Bagaimana cara menghitung gaya reaksi tumpuan. Nah, keseimbangan benda tegar yang harus kita pahami pertama adalah bahwa dalam sebuah benda tersebut akan bekerja 1, 2 atau mungkin lebih ya gaya-gaya termasuk momen ya. Kalau kita lihat di gambar ini ada M2, momen 2, momen 1, kemudian ada gaya F1, F2, F3, F4. Nah, gaya-gaya ini kalau kita telusuri, maka gaya resultan dan momen resultan akan bernilai 0 ya. Jadi digambarkan lagi di bawah ini struktur yang kita tinjau, maka seluruh gaya yang ada dalam contoh ini F1 sampai F4, resultannya ya, gaya atau resultan gaya akan bernilai 0. Begitu juga dengan momennya ya. Di sini ada contoh momen 1 dan momen 2. Ini resultan momen akan bernilai 0. Nah, jika kondisi itu dipenuhi, maka benda tersebut dapat dikatakan dalam kondisi kesetimbangan ya, kesetimbangan. Nah, rumus atau persamaan kesetimbangan dapat kita ketahui dari fenomena ini, yaitu yang pertama sigma F sama dengan 0, dan yang kedua sigma momen sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa pengertiannya sigma F artinya semua ya, semua jumlah gaya ya, semua jumlah gaya itu akan menghasilkan 0 ya. Nah, ini ada dua kemungkinan kalau kita berhadapan dengan keseimbangan keseimbangan bidang atau dua dimensi, yaitu sigma Fx sama dengan 0 atau sigma Fy sama dengan 0. Untuk momen pada semua titik yang kita tinjau tetap akan bernilai 0. Nah, di sini menggunakan subskrip O, artinya titik O ya. Kalau yang kita tinjau titik A berarti sigma MA sama dengan 0. Nah, dari dua rumus atau persamaan ini, maka kita bisa menghitung berapa besar gaya reaksi tumpuan yang muncul pada suatu struktur. Mari kita lihat satu contoh soal. Ini telah diketahui strukturnya. Hitunglah gaya reaksi tumpuan pada titik A. Ini ya, titik A. Ini jenis tumpuan roll. Dan tumpuan di titik B. Ini jenisnya adalah tumpuan sendi. Nah, kita tahu bersama bahwa kalau tumpuan jenis roll di titik A, maka akan muncul satu gaya reaksi. Sedangkan di titik B, tumpuannya akan muncul dua gaya reaksi. Nah, kita sekarang adalah menggambarkan ya. Langkah pertama, buatlah diagram benda bebas ya, menggambarkan diagram benda bebas. Nah, kita diingatkan jangan lupa untuk mencantumkan gaya reaksi tumpuan beserta dengan perkiraan arah ya, perkiraan arah gaya. Karena kan kita belum mengetahui ya arah sebenarnya dapat kita pastikan jika kita sudah menyelesaikan perhitungan.
Ingat, kita menggambarkan dulu diagram benda bebas ya. Nah, dari soal yang ada ini kita gambar diagram benda bebas, akan menjadi seperti ini. Nah, Anda lihat bahwa sebenarnya gambar di soal kita ini sudah sangat mendekati ya diagram benda bebas. Hanya saja di gambar soal belum ada gaya reaksi tumpuan di A dan di B. Kemudian kita mengubah sedikit gaya 600 Newton yang memiliki kemiringan 45 derajat. Kita ubah ke dalam komponen vertikal atau komponen sumbu Y dan komponen horizontal atau komponen sumbu X. Jadi kita sudah mendapatkan diagram benda bebas seperti ini. Di titik A sudah tercantum gaya reaksi AY. Nah, ini cuma satu gaya reaksi karena tumpuannya adalah tumpuan roll. Kemudian di titik B ada dua gaya reaksi, yaitu BX dan BY, karena tumpuannya jenis sendi. Selanjutnya kita bisa menerapkan rumus atau persamaan keseimbangan dalam rangka kita mencari berapa besar nilai AY, berapa besar nilai BX, dan berapa besar nilai BY. Nah, pertama kita menerapkan sigma gaya sama dengan 0, atau lebih tepatnya sigma gaya di sumbu X. Sigma gaya di sumbu X. Nah, kita lihat di diagram benda bebas gaya-gaya yang berada di sumbu X. Nah, kita dapatkan ada dua gaya, yaitu 600 cos 45 derajat dan BX. Nah, kita sudah mengerti posisi dari BX, tapi dari gaya 600 cos 45 derajat mungkin ada yang masih bingung dari mana ini. Saya kembali dulu sebentar. Nah, ini dari soal kita memiliki beban 600 Newton. Nah, beban ini kita konversikan dia, atau kita mencari komponen di sumbu X maupun sumbu Y. Nah, kalau di sumbu X, karena berada di dekat sudut 45 derajat, kita tahu bahwa sisi yang berada di dekat sudut berarti itu adalah cos. Jadi kita kalikan 600 Newton dengan cos 45 derajat. Nah, berarti sebaliknya untuk sisi tegaknya kita mengalihkan dengan sinus ya. Nah, itu sebabnya di sini ditulis 600 sin 45 derajat. Nah, kita kembali lagi ke penyelesaian yang tadi. Nah, jadi kita sudah mengerti ya 600 cos 45 derajat asalnya, dan begitu juga dengan 600 sin 45 derajat. Nah, kita terapkan sigma fx sama dengan 0. Ada dua gaya, yaitu 600 cos 45 derajat dan bx sama dengan 0. Nah, mengapa di sini bx bernilai negatif? Karena arah yang kita ambil tadi dalam diagram benda bebas ini adalah arah ke kiri. Nah, arah ke kiri kita ambil sebagai tanda negatif. Nah, sebaliknya kalau arah ke kanan, yaitu 600 cos 45 derajat, kita beri tanda positif ya. Jadi sesuai dengan penandaan yang digunakan di awal ya, seperti terlihat di sini bahwa positif adalah dalam arah ke kanan. Oke, kita lanjut. 600 cos 45 derajat sama dengan 424,26 kurang bx. Nah, kita tinggal menyelesaikan persamaan ini, memindahkan ke ruas kanan, maka diperolehlah bx sama dengan
424,26 Newton. Bagaimana dengan arah BX? Nah, karena kita mendapatkan hasil hitungan BX positif, berarti arah yang kita ambil tadi ke kiri itu artinya sudah tepat ya, sudah benar. Nah, jadi kita bisa cantumkan arah BX ke kiri. Oke, kita sudah mendapatkan satu nilai gaya reaksi tumpuan. Mari kita lanjutkan mencari nilai gaya reaksi tumpuan yang lain. Kita aplikasikan sigma momen di titik B sama dengan 0. Berarti posisinya di sini ya. Momen yang kita ambil di titik B. Nah, gaya-gaya yang menghasilkan momen adalah gaya AY dengan jarak 2 ditambah 3 ditambah 2, berarti jaraknya 7. Begitu juga gaya 600 sin 45 menghasilkan momen dengan jarak 5 ya, dengan jarak ke titik B 5. Kemudian 6 cos 45 derajat menghasilkan momen juga ke titik B walaupun jaraknya kecil, yaitu 0,2 meter. Dan yang selanjutnya gaya 100 Newton menghasilkan momen di titik B dengan jarak 2 meter. Sedangkan gaya 200 Newton ya, tidak menghasilkan momen karena tidak berjarak atau jarak ke titik B 0. Begitu juga dengan gaya reaksi BY, tidak memiliki momen terhadap titik B. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 gaya yang masuk di sigma momen sama dengan B. Nah, kita tuliskan semuanya. Nah, pertama 100 Newton dikali jaraknya 2 meter. Kemudian 600 sin 45 dikali jaraknya 5 meter. Kemudian 600 cos 45 dikali jaraknya 0,2. Ini. Kemudian yang terakhir AY dikali jaraknya 7. Nah, AY dikali jarak 7. Oke, ingat lagi tandanya. Kita mengambil tanda positif untuk putaran berlawanan jarum jam. Nah, itu sebabnya kita melihat bahwa 100 Newton positif, 600 sin 45 juga positif karena berlawanan jarum jam. Sedangkan 600 cos 45 ini negatif karena searah jarum jam putarannya. Begitu juga dengan AY, negatif karena searah jarum jam putarannya. Nah, jangan lupa ruas kanan sama dengan 0. Nah, kita selesaikan 100 kali 2 sama dengan 200. 600 sin 45 kali 5 sama dengan 2121,32 Newton meter. 600 cos 45 Newton kali 0,2 meter menghasilkan 64,85 Newton meter dikurangi AY kali 7 meter. Maka kita selesaikan. Kemudian kita pindahkan angka-angkanya ke ruas kanan, dibagi dengan 7, maka kita hasilkan AY sama dengan 319,5 Newton. 319,5 Newton. Nah, lagi-lagi hasil AY adalah positif. Berarti jarak AY yang kita ambil di perkiraan awal ini di diagram nada bebas berarti sudah tepat ya. AY arahnya ke atas ya, AY ke atas. Nah, jadi kita sudah menemukan gaya reaksi BX sebesar 424,26, gaya reaksi AY sebesar 319,50. Nah, kita lanjut untuk mencari gaya reaksi BY ya, gaya reaksi BY. Nah, sekarang kita sudah bisa menerapkan sigma Fy sama dengan 0. Artinya
beban-beban atau gaya-gaya pada sumbu Y resultannya sama dengan 0. Nah, kita tahu gaya pada sumbu Y adalah AY, sudah diketahui nilainya. Begitu juga 645 sudah diketahui nilainya, 100 Newton, 200 Newton, dan BY. Jadi dengan demikian kita bisa memperoleh berapa besar nilai BY. Nah, kita masukkan yang diketahui. Pertama AY 319,5, kemudian gaya atau beban 645, kemudian beban 100 Newton, kemudian beban 200 Newton, plus BY ya, plus BY sama dengan 0. Nah, kita selesaikan angka-angka ini, kita jumlahkan, begitu juga mengurangi kalau negatif, maka kita akan peroleh BY sama dengan 404,77 Newton. BY hasilnya positif, berarti arah ke atas sudah tepat ya, kita sudah tepat. Nah, selanjutnya kita melakukan pengecekan dengan sigma momen di titik A sama dengan 0. Nah, sebenarnya proses ini tidak wajib kita lakukan karena kita sudah memperoleh ya nilai-nilai yang kita cari, yaitu Bx, By maupun Ay. Nah, tapi untuk memastikan apakah hitungan kita tidak ada kesalahan, ya boleh juga kita melengkapi dengan mencari sigma momen di titik yang lain ya. Kalau tadi titik A berarti sekarang di kalau tadi titik B berarti sekarang di titik A. Nah, kita cari sigma momen di titik A. Hasilnya harus sama ya. Nah, momen di titik A gaya-gayanya adalah 645 dikali jarak 0,2, kemudian 645 dikali jarak 2 meter, kemudian 100 Newton dikali jarak 5 meter, kemudian BY dikali jarak 7 meter, dan 200 Newton ya dikali jarak sama 7 meter. Sedangkan Bx tidak ya, Bx tidak memiliki momen terhadap titik A karena tidak ada jarak. Nah, kita masukkan ke persamaan sigma MA sama dengan 0. Nah, semuanya kemudian kita jumlahkan satu-satu dan kurangi untuk yang negatif, maka Anda akan peroleh di sini 2833,38 Newton meter tambah 7 BY satuan meter sama dengan 0. Nah, BY sama dengan, kita tinggal bahagi dengan 2833,38 dengan 7, maka diperolehlah 404,77 Newton. Nah, positif berarti arah BY ke atas. Nah, di sini Anda lihat bahwa hasil BY 404,77 ini sama dengan hasil yang didapatkan sebelumnya 404,77. Nah, dengan demikian ini memastikan ya, meyakinkan kita bahwa perhitungan kita mendapatkan BY ini sudah tepat ya, karena sudah diuji dengan menggunakan momen di titik A tetap menghasilkan hasil yang sama. Oke, jadi perhitungan gaya reaksi tumpuan sudah dapat kita rangkum ya, atau sudah dapat kita tuliskan dalam penyelesaian soal ini. Nah, pertama kita tuliskan gaya reaksi di titik A, yaitu AY sebesar 319,50 Newton. Kemudian gaya reaksi di titik B 404,77 Newton untuk BY, gaya reaksi sumbu Y. Kemudian gaya reaksi di titik B untuk sumbu X 424,26 Newton. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai ini, gaya-gaya reaksi ini? Nah, tentu tadi ya kita sudah bahas bersama. Kalau ada yang masih bingung boleh lihat kembali, boleh membaca lagi secara seksama sehingga bisa mengerti. Oke, tidak begitu
sulit kan kita untuk menghitung gaya reaksi tumpuan. Kita tinggal menggunakan rumus atau persamaan keseimbangan, yaitu sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, atau sigma momen sama dengan 0. Nah, baiklah, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar. Kita akan sambung lagi materi di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan, salam sehat selalu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa.